Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Apa ini Mas ya? Ini proposal untuk program bulan Ramadan tahun ini Ustaz. Oh, Masya Allah. Tidak terasa sudah sebentar lagi Mas ya? Iya Ustaz, tinggal beberapa hari lagi kita sudah menyambut bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan kan orang-orang pasti menyiapkan sesuatu ya. Seperti media menyiapkan programnya. Lalu kalau masyarakat menyiapkan kurma ataupun menyiapkan hal-hal yang lainnya. Iya. Nah, kalau sahabat Nabi dulu ketika menyiapkan diri untuk bulan Ramadan itu seperti apa ya Ustadz? Para sahabat dulu Mas, Ya. disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Para sahabat itu sudah bersiap-siap menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan datang. 6 bulan Ustadz? Nggih. Kata beliau, kanu yad'una Allah sittata ashrin qabla Ramadan an yuballighahum Ramadan. Para sahabat itu 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah berdoa siang malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan usianya sampai ke bulan Ramadan. Jadi mereka benar-benar mengharap, benar-benar ya mengharapkan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Gitu. Jadi jauh-jauh hari sudah dipersiapkan ya Ustadz ya? Nggih. Berarti nggak cuma 1 bulan sebelumnya saja ya Ustadz ya? Seharusnya. Oh baik. Nah ketika kita sudah mendekati Ramadan ini, kiat-kiat apa saja Ustadz yang harus kita persiapkan, terutama ya untuk diri kita pribadi maupun untuk keluarga? Ada 5 hal Mas yang penting untuk disiapkan agar kita mendapatkan Ramadan yang optimal, yang maksimal. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga taubat. Yang keempat adalah amal. Kemudian yang kelima adalah ilmu. Ya. Maka ini 5 hal yang harus dipersiapkan. Apa itu niat? Yang pertama, niat ini adalah yaitu kita niatkan nanti Ramadan mau ya mengamalkan apa saja amal-amal yang ingin kita laksanakan, yang ingin kita tuntaskan di bulan Ramadan, kita wujudkan dalam target-target. Nanti di bulan Ramadan saya ingin misalnya tarawehnya full di masjid, saya ingin sedekah ngasih makan setiap harinya misalnya 5 orang ya 5 bungkus nasi misalnya, atau saya ingin itikaf ya selama 10 hari full di masjid. Nah, ini bisa kita niatkan ya. Apa tujuannya? Agar kita benar-benar semangat ya. Kita ketika seseorang sudah niat, innamal a'malu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang sudah berniat dia akan mencurahkan seluruh tenaganya, pikirannya ya. Misalnya kalau kita niatkan Ramadan ini saya ingin khatam Quran 5 kali misalnya. Maka ketika kita sudah niatkan, sudah targetkan, kita kan pasti akan berpikir gimana caranya memenuhi target tersebut kan? Ya. Nah, disitulah kita akan berpikir bagaimana caranya 5 kali khatam. Kalau taruhlah 1 bulan Ramadan 30 hari misalnya. Berarti dibagi 5 sama dengan berapa Mas? Sama dengan 6. Ya, berarti setiap 6 hari harus khatam. Nah, bagaimana khatam setiap 6 hari sekali? Berarti taruhlah Al-Quran ada 30 juz. Kita bagi menjadi 6, berarti 1 harinya kita membaca 5 juz, ya 30 juz dibagi 6, ya 5 juz sehari. Nah, bagaimana nih menuntaskan 5 juz dalam sehari? Misalnya kita bagi waktu sholat, ya sebelum subuh setengah juz, setelah subuh setengah juz, begitu seterusnya, ya. Akhirnya tanpa terasa setiap 6 hari khatam selama sebulan itu sudah tuntas 30 juz selama sebanyak 5 kali Mas. Gitu. Ini kalau orang itu niat. Beda kalau kita nggak niat, ya sudahlah akhirnya nggak khatam-khatam gitu. Yeah. Dan juga hendaknya kita targetkan setinggi mungkin. Kenapa? Karena misalnya tadi kita targetkan 5 kali. Ternyata kita sibuk. Ya gimana? Sukses apa enggak Mas? Ya. Targetnya aduh Ustaz gagal Ustaz. Ya. Dapat berapa Mas? Dapat cuma 4,5 Ustaz. Nah, kan masih lumayan ya. Daripada yang tidak pernah targetnya cuma 1 kali kemudian ternyata meleset dari targetnya. Jadi nggak khatam-khatam ya.
Maka ini yang pertama adalah niat, Mas. Ya. Dan juga ketika kita niat itu sudah dapat pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata kepada para malaikat pencatat amal, kalau hambaku sudah niat baik, tulis satu kebaikan. Gitu, ya. Dan juga bisa jadi ya kita nggak tahu ya, mungkin karena sakit atau apa, kemudian kita akhirnya tidak bisa menyelesaikan target tersebut, ya kan? Bisa jadi juga mungkin yang namanya kita umur kita nggak ada yang tahu, Mas. Bisa jadi nggak sampai ke bulan Ramadan, ya. Tapi ternyata dengan modal niat ini kita bisa mendapatkan pahalanya secara full meskipun tidak terlaksana niat tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, kata beliau, idza warajul ila firasyihi wa huwa yanwi an yaquma minal laili yusalli. Apabila seorang dia mau tidur dan dia berniat ketika mau tidur itu, saya ingin bangun malam ya Allah nanti malam, ingin sholat tahajud, ya. Ternyata apa yang terjadi? Ghalabat su'ainu hatta yusuf, sampai pagi matanya mengalahkan dia, ya. Artinya kebablasan dia. Ketika subuh baru bangun, ya. Apa yang terjadi? Kutibalahu mislu manawa wa kana naumu shadaqatan min rabbi. Ditulis baginya seperti apa yang dia niatkan, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Rabb-nya. Artinya tetap dapat pahalanya full meskipun tidak melaksanakan niatnya tersebut. Ya. Akhir sini pentingnya apa? Pentingnya kita melaksanakan atau niat tadi, Mas, ya, dipersiapkan. Ya. Yang kedua yaitu siapkan doa. Sebagaimana tadi para sahabat 6 bulan sebelumnya, Mas, sudah berdoa. Ya. Maka ya kalau kita mulai sekarang hitungnya sudah terlambat, ya. Tapi insya Allah tidak ada kata terlambat, ya. Mulailah kita berdoa, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, doa yanfa'u fi ma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk perkara yang sudah terkena maupun yang belum terkena. Maka perbanyaklah doa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hendaknya kita persiapkan taubat, ya. Kenapa kita mesti mempersiapkan taubat, ya, Mas, ya? Karena apa? Karena dosa-dosa itu bisa membuat kita malas, bisa menghalangi seseorang dari ibadah, ya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ya Ibnu Mas'ud, mastata'na qiyamal lail. Ibnu Mas'ud, kami ini kok susah mau bangun malam, mau tahajud bablas terus, ya. Ini gimana? Apa sebabnya? Maka kata beliau, qayadatkum dunubukum, dosa-dosa kalianlah yang membelenggu kalian, ya. Bahkan pernah ada seorang salaf dahulu mengatakan, ya saya pernah melakukan suatu dosa, gara-gara satu dosa tersebut saya tidak bisa bangun malam selama 6 bulan lamanya, ya. Artinya apa? Maksiat itu bisa membuat kita malas, membuat kita lemah beribadah, bahkan bisa terhalang dari ibadah, ya. Apalagi di Ramadan tinggal sebentar lagi nih, ya maka kita harus persiapkan agar Ramadan nanti bisa maksimal, ya. Kemudian yang keempat, ilmu, ya. Ya tentu saja kalau ilmu, kata Imam Bukhari dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat, ya. Maka ketika Ramadan ya kita harus siap-siap ilmunya, ya. Apa itu rukunnya, ya, apa itu sunnah-sunnahnya, apa itu pembatal-pembatalnya, ya. Jangan sampai nanti ketika Ramadan kita bingung sendiri, ya. Aduh, barusan saya divaksin misalnya. Ini bagaimana hukumnya, ya? Misalnya saya sakit diinfus nih. Bagaimana hukumnya, saya batal atau tidak, ya? Begitu. Atau istri saya melahirkan, ya, atau istri saya menyusui nggak kuat untuk puasa, bagaimana, ya? Nah, ini semua kan butuh untuk dipelajari, ya. Maka mulai sekarang dipersiapkan, ya, dibuka, dipelajari, atau kita bertanya kepada orang yang berilmu, ya. Kemudian yang terakhir yang dipersiapkan adalah amal, ya. Maksudnya apa? Yaitu berlatih melaksanakan amal-amal soleh, amal ibadah, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika bulan Sya'ban, ya, sebulan sebelum Ramadan, beliau banyak berpuasa di situ. Tujuannya untuk apa, kata para ulama kita? Ya, diantaranya faedahnya adalah untuk melatih, ya. Jangan sampai ketika satu Ramadan baru puasa kaget, ya. Ya, kebanyakan orang ketika tanggal 1 Ramadan itu lemas, ya. Ada yang tidak kuat bahkan, ya. Dan tidak sedikit yang
dia sudah sahur, sholat subuh, terus tidur, ya. Tidur sampai siang, bangun-bangun langsung ke kulkas, langsung bismillah, gelek-gelek, alhamdulillah, ya. Ya, ternyata apa? Oh, ini sudah puasa ternyata. Nah, ini salah satunya adalah karena kurangnya persiapan, ya. Maka tadi ada 5, ya. Apa saja tadi, Mas? Yang pertama niat, ya. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga taubat. Yang keempat ilmu, dan yang kelima adalah amal, ya. Itu, Mas, persiapannya. Masya Allah, berarti banyak sekali ya Ustadz ya yang harus kita persiapkan jelang Ramadan ini. Betul, Mas. Baik, jazakumullah khairan Ustadz, nasihat dan juga bimbingannya. Ini, Mas, Ini mudah-mudahan proposalnya ya lancar Ustadz ya. ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Ini antum bawa Ustadz. Oh, nah, wah, ya. Ya. Mas Gil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.